Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pasti tahu siapa itu Nisa Sabian. Nisa Sabian adalah penyanyi lagu-lagu Islami, lagu-lagu religi, mendendangkan sholawat, suaranya merdu sehingga banyak remaja-remaja kita, kemudian orang-orang dewasa dan juga bahkan orang tua pun menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan oleh Nisa Sabian itu. Persoalannya sekarang ini lagi ramai Nisa Sabian dibincangkan oleh banyak orang. Pasalnya adalah karena Nisa Sabian mengisi sebuah acara di salah satu televisi swasta nasional dalam acara Syair Ramadan. Dalam acara itu Nisa Sabian menyanyikan lagu Ya Tab Tab. Lagu Ya Tab Tab ini disinyalir adalah lagu yang dipopulerkan oleh Nancy Ajrom, yaitu seorang penyanyi dari Libanon yang beragama non-muslim. Pada saat yang sama, lagu ini tidak sedang menceritakan lagu pujian-pujian terhadap ajaran agama Islam atau mendorong orang untuk beriman, tambah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau mencintai Rasulnya atau mencintai para ulama-ulama Islam, tidak. Tapi lagu ini adalah lagu yang menceritakan tentang kegundahan hati, kegelisahan hati seorang wanita dalam problem cinta. Wah, itu. Jadi kalau misalnya saya kompilasi, saya kumpulkan menyapa orang membicarakan terhadap Nisa Sabian mendendangkan lagu Ya Tab Tab dalam acara Syair Ramadan ini adalah karena beberapa hal. Saya kumpulkan ada 4 masalah. Yang pertama, karena lagu ini dipopulerkan oleh Nancy Ajrom yang non-muslim dari Libanon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena lagu ini biasanya ada yang lagu ini juga dinyanyikan, misalnya kita lihat di YouTube, dinyanyikan oleh wanita untuk mengiringi tarian perut gitu. Jadi ini kan membuka aurat. Jadi kalau misalnya sahabatku nanti membuka YouTube lagu ini, nanti didapati ada tarian perut membuka aurat dalam Islam, nanti diiringi oleh lagu ini. Kemudian yang ketiga, lagu ini dibawakan dalam acara Syair Ramadan atau Syair Ramadan. Jadi karena dalam acara Syair Ramadan tentunya nuansanya adalah nuansa yang bersifat keagamaan, nuansa religi, nuansa semakin mengagungkan Allah, mendorong orang untuk meninggalkan maksiat, mendorong orang untuk bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, mencintai ulama-ulama Islam dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lagu itu dinyanyikan oleh seseorang yang saat ini dikenal sebagai orang yang menyanyikan lagu-lagu religi dan mendendangkan sholawat, sehingga dia akan diikuti oleh banyak orang. Coba kita lihat misalnya ketika Nisa Sabian itu mempopulerkan satu lagu, nanti itu dilihat oleh banyak orang dan diikuti oleh tidak hanya ribuan orang, tapi bahkan bisa ratusan ribu orang gitu. Coba bayangkan ketika yang menyanyikan adalah Nisa Sabian ini. Jadi dikhawatirkan kalau yang menyanyikan adalah Nisa Sabian, nanti ada anggapan orang-orang yang mengikuti Nisa Sabian, yang mengikuti Nisa Sabian menganggap ini adalah lagu religi misalnya begitu. Ini adalah bagian dari sholawat misalnya begitu, karena banyak orang yang tidak mengerti artinya. Jadi ada anggapan bahwa semua lagu Arab itu seolah-olah adalah bernuansa religi, padahal ya tidak juga, wahai sahabatku. Nah, karena itu kita akan membicarakan itu dengan perbincangan yang santai, dengan perbincangan yang kita akan menisiknya dari pandangan yang jernih. Yang pertama bahwa semua lagu itu hakikatnya adalah netral. Jadi lagu itu netral. Jadi apakah dia diciptakan oleh non-muslim, apakah dia muslim, lagu itu bersifat netral. Apalagi lagu tentang percintaan. Lagu percintaan itu bersifat netral karena siapapun berhak mengalami masalah-masalah ini. Jadi orang muslim juga punya masalah percintaan, umat non-muslim juga mengalami masalah percintaan. Jadi siapapun boleh mengeluarkan lagu-lagu ini, siapapun boleh. Jadi kalau misalnya orang menggunakan pisau, misalnya orang kan tidak akan bertanya bahwa pisau ini yang buat siapa. Jadi masalahnya bukan si pembuat pisaunya, tapi bagaimana kita memperlakukan pisau itu. Jadi pisau sendiri bersifat netral.
Pisau bisa digunakan untuk alat bantu memasak sehingga bisa bermanfaat. Tapi pisau juga bisa digunakan untuk membunuh. Tanpa kita harus bertanya misalnya pisau ini yang buat siapa. Apakah dia yang membuat adalah non-muslim atau dia muslim. Jadi pisau itu bersifat netral. Karena dia bersifat umum bisa digunakan untuk apapun. Tapi si pengguna pisau itulah yang jadi masalah. Jadi kesalahannya bukan di lagunya. Tapi kesalahannya adalah di orang-orang yang memperlakukan lagu itu dengan cara yang tidak tepat. Itu yang jadi masalah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa lagu itu pada hakikatnya bersifat netral gitu. Maka orang, karena kasus yang dimunculkan oleh lagu itu adalah kasus yang sifatnya semua orang akan mengalami. Baru yang kedua adalah bahwa ini kan Ramadan. Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Pertama kali Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an gitu. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu pertama yang diturunkan adalah Iqra. Jadi Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Jadi ayat Al-Quran pertama yang diturunkan adalah baca. Jadi itu hakikatnya menginspirasi kepada umat Islam itu untuk membaca. Membaca banyak hal. Membaca alam semesta. Membaca pengetahuan yang dihasilkan dari alam semesta. Karena ayat-ayat Tuhan itu, ayat-ayat Allah itu kan terdiri dari dua. Yang pertama adalah qauliyah dan yang kedua adalah kauniyah. Qauliyah itu kita membaca apa yang termaktub di dalam Al-Quran gitu. Kita mempelajari di sana, lalu kemudian kita tarik ke persoalan-persoalan kehidupan kita. Jadi kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa-peristiwa alam semesta, namanya kauniyah. Peristiwa-peristiwa alam semesta ini. Jadi kita belajar banyak hal. Dan belajar itu kan berawal dari teks. Nah, teks itu adalah sesuatu yang mengandung makna. Itu disebut dengan teks. Jadi kalau misalnya kita melihat ada lagu yang bagus, musiknya bagus, kita lihat artinya apa ini artinya. Artinya itu mendorong orang untuk semangat melakukan kebaikan atau justru untuk mendorong kita membenci orang lain. Makanya ketika kita melihat sesuatu, pahami maknanya. Jadi kita berangkat dari sesuatu yang terlihat, lalu kita mendalami maknanya. Dalam konteks ini, dalam konteks lagu ini, kita pun disuruh untuk belajar kalau lagu ini populer, maka pahami makna dari lagu itu. Kalau lagu ini populer, maka pahami arti dari lagu itu. Jadi kita diperintah untuk mempelajari isi terhadap apa yang kita sampaikan. Karena sesuatu disebut sebagai teks, sebagai tanda itu. Semuanya adalah sebagai tanda. Kata-kata ini juga tanda juga. Jadi tanda itu harus kita pahami makna dari tanda itu. Jadi kalau misalnya kita melihat lagu, maka pahamilah lagu itu artinya apa, maknanya apa, dalam konteks apa. Baru kita ikut-ikutan menyanyi. Kadang ada orang itu menyanyi, melakukan sesuatu tanpa tahu terhadap apa yang dia lakukan gitu. Banyak yang modelnya begitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengikuti spirit Ramadan ini, pertama ayat yang diturunkan adalah Iqra, baru kita juga sering mendengar bahwa amalan yang bagus pada bulan Ramadan itu adalah tadarus. Tadarus itu berarti saling belajar, mempelajari, berdialog dengan orang yang memiliki ilmu pengetahuan untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran, ayat-ayat yang bersifat qauliyah maupun ayat-ayat yang bersifat kauniyah tadi itu. Jadi saling belajar, mempelajarilah itu. Berarti bertanya, kan kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua penyanyi, orang yang memiliki vokal bagus, suara bagus, harus dia paham terhadap isinya, tapi seseorang bisa bertanya kepada orang lain terhadap isinya apa. Jadi kalau kita mengharapkan bahwa penyanyi itu pinter bahasa Arab semua, kan jelas tidak mungkin. Tetapi seorang penyanyi bisa bertanya kepada orang yang memahami terhadap teks, yang memahami lagu yang mau dinyanyikan ini maknanya apa. Nah, gitu. Jadi memang kalau kita mengikuti semangat Ramadan adalah semangat membaca dan semangat mempelajari banyak hal. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Nisa Sabyan tidak harus dibully, tidak harus, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan ini barangkali juga sesuatu yang bagus, masukan bagi Nisa Sabyan untuk tidak hanya melihat bahwa lagu ini layak jual, tidak, tetapi apakah lagu ini juga mengandung sesuatu yang sifatnya religi atau tidak. Apalagi posisi dari Nisa Sabyan adalah
orang yang banyak diikuti. Jadi sehingga banyak orang yang salah paham, seolah-olah kalau Arab itu mesti religi. Kalau Arab itu seolah-olah mesti mendorong orang untuk tambah imannya kepada Allah dan juga tambah mencintai kepada Rasulnya, kan? Tidak mesti juga gitu. Kadang ada Arab, wong lagu itu netral bahasa itu kan, orang Arab tidak mesti Muslim kan gitu. Agamanya kan berbeda-beda itu, orang Arab, dan mereka menggunakan bahasa Arab juga. Nah, makanya semangat Ramadan ini saling belajar, kita membaca, mempelajari banyak hal supaya kita tidak hanya menyampaikan apa yang kita sampaikan, tapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan itu. Menyanyikan sesuatu tapi kita tidak tahu terhadap arti yang kita sampaikan itu. Apalagi bahasanya kan bukan bahasa kita. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bahwa lagu itu sebenarnya bersifat netral. Yang kedua adalah ini musim Ramadan, ayo kita belajar bersama-sama. Tidak mesti benar, saya pun tidak mesti benar. Bisa salah juga karena manusia itu memang tempatnya salah. Kemudian yang ketiga, dalam Islam itu selalu mengajarkan untuk berpikir dan melihat situasi dan kondisi. Hukum saja begitu. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar pada kondisi dan situasinya. Jadi ada ilatnya atau tidak. Hukum itu beredar pada ilat. Dan ilat itu kan tergantung situasi dan kondisi. Orang boleh untuk berbuka, mokel bahasanya, karena situasinya lagi tidak memungkinkan karena dia dalam kondisi darurat. Dia bekerja keras yang memungkinkan masyakoh. Karena masyakoh, karena dia berat, dia boleh mokel. Karena musafir, karena ada hajat musafir perjalanan jauh, dia boleh untuk menjamak, mengqashar sholat. Jadi berdasarkan situasi dan kondisinya. Jadi umat Islam itu selalu diajarkan untuk melihat situasi dan kondisinya. Taghayyurul ahkam, makanya dalam hukum itu ada taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Situasi dan kondisinya gitu. Situasi dan kondisinya. Dan ini yang memang kalau ada orang mengkritik Nisa Sabian dalam konteks lagu ini bisa mungkin juga karena lagu ini kan disampaikan dalam syair Ramadan gitu. Syair Ramadan. Jadi karena dalam syair Ramadan tentu lagunya kan harusnya lagu-lagu religi, bukan lagu-lagu yang sifatnya hanya asal Arab saja. Jadi kalau misalnya orang mengkritik, kritiknya itu benar karena memang pada proses penempatan lagu yang di tempat yang tidak pas. Nah gitu, di tempat yang tidak pas. Karena syair Ramadan, masa lagunya kayak begitu. Nah, jadi situasi dan kondisinya. Tetapi atas segala hal, Nisa Sabian harus kita dukung karena suaranya bagus dan juga dia punya potensi yang baik dalam menyampaikan lagu-lagu religi. Jadi banyak orang juga yang dia menjadi tersentuh hatinya karena lagu. Banyak juga orang yang berubah dari tidak baik menjadi baik gara-gara lagu juga. Jadi Nisa Sabian harus kita dukung, tetapi pada saat yang sama kalau misalnya kurang baik, memang ya harus kita komentari supaya ada perubahan. Toh semua orang tidak ada yang sempurna, saya tidak ada yang sempurna, siapapun penonton tidak ada yang sempurna, dan ketidaksempurnaan itu bisa tertutupi dengan saling menasehati antara satu dengan yang lain. Jadi kita dukung, tetapi bahwa mengkritiknya dengan kritik yang sopan, dengan kritik yang halus juga harus kita lakukan supaya ada perbaikan untuk semuanya. Saya pikir demikian komentar saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.